Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa mendapatkan limbah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah al. Kita sampai dalam pembahasan tentang bahaya lidah. Bahaya lidah itu banyak sekali dan beragam, dan bahaya-bahaya lidah ini terasa manis di hati sehingga banyak orang yang melakukannya. Dan bahaya-bahaya lidah ini punya faktor pendorong yang bersifat alami. Namun tentu bahaya-bahaya ini, keburukan-keburukan lidah ini satu hal yang berbahaya dan tidak akan selamat dari bahayanya kecuali dengan menjadi orang yang suka diam dan tidaklah berbicara kecuali hal yang bermanfaat. Oleh karena itu maka perlu satu hal yang perlu untuk dibahas tentang manfaat menjadi orang yang memilih dan suka diam kecuali dalam hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk manakala berbicara. Di satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang menjamin untukku kalau dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, berarti mulutnya. Menjaga mulut ini mencakup dua hal. Menjaga mulut jangan dimasuki makanan yang haram, dan menjaga lidah yang ada di mulut di antara dua tulang rahang. Siapa yang bisa berani menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya dan apa yang ada di antara dua kaki atau dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi sampaikan bahasanya jaga apa yang ada di antara dua paha, tidak berhak untuk melihatnya dan tidak digunakan untuk menyalurkan syahwat yang haram. Kemudian menjaga apa yang di antara dua tulang rahangnya. Itu sudah jaminan masuk surga. Dan hadis yang lain yang menunjukkan pentingnya lidah dan pentingnya menjaga lidah dan kata-kata adalah sabda Nabi dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang hamba itu tidak lurus, tidak benar, kata orang Jawa tidak jejak, kecuali manakala hatinya itu lurus. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lidahnya adalah lidah yang lurus. Maka apa yang diucapkan oleh lidah itu menggambarkan isi hati. Karena yang tertuang dari teko itu hanyalah isinya teko. Yang tertuang dari teko itu hanyalah isinya teko. Kalau teko ini isinya teh, air teh, ya nanti dituang isinya, ini maka akan keluar teh. Kalau teko itu isinya kopi, ya keluar kopi. Maka lisan itu seperti mulutnya teko. Maka dia akan mengeluarkan apa yang ada di dirinya.
maka lidah itu akan mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Hobinya kata orang Jawa misuh, hobinya mencela, ngumpat, caci maki, ya seperti itulah isi hatinya. Tapi kalau yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, maka demikian juga isi hatinya. Sehingga kata orang, dari lisanmu saya tahu kualitas dirimu. Ya, dari lisan seseorang kita tahu kualitas hatinya. Dan dari bagaimanakah kualitas hati, di situ ada kualitas iman. Kemudian di hadis hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal, hadisnya panjang, di akhir hadis disampaikan oleh Nabi, kuffa 'alaika hadza, tahan ini, kendalikan ini, sambil Nabi memegang lidahnya. Mu'adz bin Jabal bertanya dan menyampaikan, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan hukuman gara-gara kata-kata dan ucapan yang kita katakan? Ini pertanyaan yang cukup aneh kalau untuk orang yang posisinya seperti Mu'adz bin Jabal, yang merupakan orang yang berilmu. Sehingga Nabi menegur Mu'adz dengan mengatakan, sakilatka ummuka. Ini kalimat teguran, tidak layak orang seperti dirimu, pertanyaannya, kualitas pertanyaannya semacam ini. Kemudian Nabi katakan, wahim, tidaklah yang membuat orang itu telungkup dalam neraka, pada wajahnya diseret pada wajahnya atau lubang hidungnya, kecuali karena, maka ada istilah, Nabi bikin istilah hasil panen lidah. Ya, dampak buruk dari lidah Nabi sebut dengan hasil panen. Maka semua kita menanam tanaman dengan lisan kita. Kemudian nanti kita akan memetik hasilnya di akhirat nanti terutamanya. Orang itu masuk neraka, banyak orang masuk neraka, itu gara-garanya adalah lidahnya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang mengendalikan lidahnya, maka Allah akan menutupi aurat dan aib atau kejelekan-kejelekannya. Siapa yang menahan lisannya, maka Allah akan tutupi aib dan keburukannya. Karena siapa yang tidak mengendalikan lisannya akan punya kecenderungan penyakit untuk membicarakan kejelekan orang. Dan orang yang suka membicarakan kejelekan orang hendaknya menyadari bahasanya yang punya mata untuk melihat kejelekan orang lain bukan hanya dia. Ada banyak mata yang melihat kejelekan, bisa mengumbar dan membongkar aibnya, sehingga menjelek-jelekkan orang lain, memburukkan orang lain, membongkar aib orang. Maka ingat, maka jangan kaget jika Allah hadirkan orang yang akan membongkar aibnya, akan membongkar kejelekannya. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan perbuatan sejenis dengan perbuatannya. Siapa yang membongkar aib orang, Allah akan datangkan orang yang membongkar aibnya. Kalau orang itu merasa punya mata sehingga melihat aib orang, maka ketahui, sadari ada banyak mata yang
melihat dan mengetahui kejelekannya. Kalau orang itu merasa punya lidah yang bisa untuk mengumbar kejelekan orang, maka sadari bahwa banyak lidah yang siap untuk membongkar dan menyebarluaskan kejelekan-kejelekan kita. Oleh karena itu di hadis ini disampaikan siapa yang bisa mengendalikan lisannya sehingga tidak ngomongin orang, tidak menjelek-jelekkan orang, maka berarti dia menutupi aibnya sendiri. Maka itu cara dan kiat penting untuk menjaga dan melindungi aib dan kekurangan kita supaya tidak tersebar. Demikian bahayanya lidah jika berbicara, maka Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih perlu dipenjara dalam waktu yang lama, tidak keluar kecuali lidahku. Ketika itu dipenjara dalam bentuk diam, dia tidak bahaya. Ketika sel penjaranya dibuka, mulutnya dibuka, kemudian ngomong ini dan itu, ini bahaya. Dan di antara hal yang menunjukkan bahaya hal tersebut karena berbicara itu punya syahwat. Manusia itu punya syahwat berbicara. Dan jika orang itu berbicara, menikmati, orang itu makan kacang godok, ya awal pilih-pilih yang bagus-bagus. Setelah terasa nikmatnya makan, asiknya kacang godok, itu ya tahu kalau nggak ada isinya itu tetap dibuka. Udah tahu ini nggak ada isinya, kopong, dibuka. Itu jika seorang sudah asik dengan makan kacang godok. Demikian juga lidah kita. Lidah kita itu kalau ngobrol mungkin 5 menit, 10 menit, nah itu masih pilih-pilih. Ngobrol yang baik-baik, yang perlu-perlu, yang manfaat-manfaat. Nah, itu kalau 5-10 menit. Nanti kalau sampai 20 menit, sudah. Nanti ngobrolnya yang mubah-mubah, gitu ya. Ya, yang mubah-mubah. Ya, sudah tidak lagi hanya yang perlu dan manfaat, namun guyonan-guyonan, ya, obrolan yang mubah. Lah kok lebih dari setengah jam ngobrol, itu ya, lebih dari 20 menit obrolannya sudah ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin temennya, ngomongin ya, macam-macam. Orang itu karakter orang ngobrol, orang berbicara. Oleh karena itu seorang muslim bukan dilarang untuk berbicara, namun mengendalikan lidah. Cukupkan diri dengan pembicaraan yang perlu. Cukupkan diri dengan 10 menit pertama saja. Ya, karena hal yang mubah itu berpeluang besar menyeret pada pembicaraan yang haram. Dan ada perkataan menarik dari ansib udhunaika min fika. Jadikan 2 telingamu pendengar. Kalau bicaranya 10 menit, maka diamnya dengan menggunakan dan mendengarnya ya 20 menit. Fa innama ju'ilat laka udhunani wa famun wahidun litasma'a aktsara mimma tatakallamu bihi. Hanyalah dijadikan 2 telinga untukmu dan 1 lidah, itu supaya engkau lebih banyak mendengar dibandingkan daripada berbicara. Dan ada orang yang nambahi dan Allah jadikan jari itu 5. Jari itu 5 atau bahkan 10, jari tangan itu 10, telinga 2, mulut 1.
supaya lebih banyak berkarya, menulis dan produktif dengan tangan. Lebih banyak berkarya, lebih banyak bekerja, lebih banyak menulis dibandingkan mendengarkan obrolan orang dan dibandingkan berbicara, ngomong ke sana dan kemari. Kemudian ada seorang orang soleh di masa silam namanya Makhlad ibn Husain. Beliau mengatakan luar biasanya. Mata kalam tumundu khamsina sana. Selama 50 tahun lamanya aku tidak pernah berbicara dengan satu kata dan satu kalimat yang aku ingin meminta maaf karenanya. Artinya beliau menilai bahasanya beliau sudah punya manajemen berbicara dan manajemen diam yang bagus selama 50 tahun kemarin. Sehingga selama 50 tahun lamanya beliau ketika berbicara sudah ditimbang. Ini masalah atau tidak, dan setelah berbicara ternyata harus minta maaf. Atau kemudian hadis, demikian juga athar salaf yang menunjukkan pentingnya banyak diam, rajin diam kecuali untuk hal-hal yang urgen, penting dan manfaat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang bentuk-bentuk bahaya dan penyakit lidah. Bentuk-bentuk bahaya dan penyakit lidah, atau dalam bahasa lain dosa-dosa lidah. Atau hal yang buruk dari lidah. Di antara hal yang buruk di antara hal yang buruk keburukan yang dilakukan oleh lidah adalah al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara dalam hal yang tidak penting. Termasuk berbicara hal yang tidak penting adalah berbicara dalam hal yang bukan kepentingan dan urusannya. Berbicara dalam hal yang bukan kepentingannya dan urusannya. Yang dia tidak bisa ngapa-ngapa dengannya. Tidak bisa ngasih solusi, tidak bisa ngasih masukan, tidak bisa membuat keputusan yang mengubah keadaan. Maka obrolan-obrolan angkringan dan warung kopi namun membicarakan hal-hal yang penting tentang politik dunia, politik nasional, itu termasuk hal ini. Untuk hal yang tidak penting, bukan urusan lain. Fima la ya'ni itu sama dengan obrolan yang omong kosong. Terjemah bebasnya, di antara terjemah bebasnya demikian, obrolan omong kosong. Ini ngobrolin kekayaan para pejabat, hasil korupsi atau apa, begini, terus habis itu terus ngapain? Habis itu terus ngapain? Ya ngapa-ngapain? Terus apa manfaat berbicara dalam hal ini? Kalau kemudian terus lapor ke KPK atau apa, itu ada manfaatnya. Tapi kalau habis ngobrol semangat berapi-api, habis itu tinggal tidur, gitu kan? Maka tidak ada manfaatnya. Maka di antara penyakit dan keburukan lidah adalah al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara untuk satu hal yang tidak penting, dan di antara bentuk tidak penting itu berbicara dalam hal yang bukan kepentingannya, hal yang bukan urusannya, hal yang dia tidak bisa ngasih solusi dalam hal tersebut, dan bukan di tangan dia keputusan.
Ini keputusan tidak di tangan dia, solusi juga tidak bisa. Terus untuk apa ngomong? Apa enggak energi ngomong lebih baik disalurkan kepada yang. Kemudian di antara hal yang tidak menjadi kepentingannya itu membicarakan urusan rumah tangga orang lain. Membicarakan urusan rumah tangga orang lain, urusan rumah tangganya artis, urusan rumah tangganya si A, si B, urusan rumah tangganya Pak Lurah, isi rumah tangganya Pak RT. Semalam di rumahnya Pak RT rame. Itu istri. Apa keributannya? Begini, cuma diobrolkan. Terus bisa ngapain? Bisa ngapain? Bisa melerai? Bisa mendamaikan? Atau cuma sekedar obrolan? Cuma sekedar obrolan. Kalau gitu apa manfaatnya? Apa faedahnya? Kalau itu satu keburukan, jadinya nanti riba. Kalau itu keburukan, jadinya sebuah riba. Kalau itu bukan keburukan, jadinya masuk di sini. Mala yakni, bukan urusannya. Bukan urusannya, bukan kepentingannya. Maka ketahuilah bahasanya siapa yang mengetahui nilai penting waktu. Dan bahasanya waktu yang Allah berikan kepada kita adalah ra'sul mal, adalah modal seorang muslim. Waktu yang Allah berikan itu modal. Yang jika modal ini dipakai dengan baik nanti kita untung di akhirat. Dan memakainya dengan baik adalah ketika waktu itu diisi dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka jangankan punya untung, bahkan kita rugi. Karena modalnya habis dan kita tidak dapat apa-apa. Dan siapa yang menyadari hal ini, waktu itu penting, maka dia tidak akan habiskan waktunya kecuali dalam hal yang bermanfaat. Jika orang itu punya kesadaran ini, maka kesadaran ini akan berbuah menahan lisan untuk berbicara sesuatu yang tidak penting, yang tidak menggunakan lidahnya untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah, kemudian sibuk dalam hal yang tidak penting, malah kemudian mengambil potongan tanah yang tidak ada nilainya, padahal bisa ngambil permata. Namun yang lainnya, itu orang yang bisa menggunakan lidahnya untuk hal yang bermanfaat, mengingat Allah, baca Quran, omong kosong. Maka tentu ini adalah khusranul umri, adalah kerugian waktu. Ini harusnya bisa dapat untung besar, namun tidak dapat untung besar. Ini sebagaimana orang bisnis ini bisa dapat keuntungan 100 juta, malah yang dihasilkan cuma 10.000 saja. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak penting baginya. Perbuatan yang tidak penting baginya dan ucapan yang tidak penting baginya. Dan di antara bentuk yang tidak penting baginya adalah ucapan yang bukan urusannya. Dia tidak punya kewenangan, dia tidak mampu ngasih masukan, tidak punya omong kosongnya. Apa yang menyebabkan engkau bisa menjadi orang yang bijak? Orang yang bijaksana sampai meskipun bukan nabi, namanya jadi nama surat dalam Al-Quran. Beliau katakan kiatnya 2, la as'alu amma kufituhu wa la atakallamu bima la ya'nini. Aku tidak meminta-minta sesuatu yang sudah cukup.
Ya, aku tidak minta-minta kalau udah cukup. Aku tidak minta-minta harta ketika sudah cukup dan aku tidak berbicara sesuatu yang bukan urusanku. Demikian juga Luqman Al-Hakim mengatakan asumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Yeah. Diam itu memilih diam itu sumber banyak kebijaksanaan dan hikmah. Hanya saja sedikit pelakunya. Sehingga orang itu lebih sulit belajar diam daripada belajar berbicara, kata orang. Orang belajar berbicara sampai belajar dari anak-anak umur sampai 3 tahun, 4 tahun sudah pintar ngomong, cerita, ngomong. Tapi belajar untuk diam, untuk menahan lisan, diam untuk hal yang tidak perlu, hal yang cuma omong kosong, hal yang cuma kepo yang tidak ada tindak lanjutnya, hal yang bukan urusannya, itu belajar diam hal semacam ini sulit. Tepat dan diam yang tepat. Karena tidak semua orang dewasa itu bijak. Kalau orang itu umurnya panjang ya maka menua itu pasti, tapi jadi bijaksana dalam bertutur kata, dalam sikap itu tidak mesti. Oleh karena itu maka berbicara itu satu hal yang penuh hikmah, banyak manfaat, namun sedikit orang yang mau melakukannya. Kemudian yang kedua, penyakit lidah yang kedua, bahaya dan keburukan lidah yang kedua adalah kalau tadi sekedar tidak bermanfaat, tidak perlu, bukan urusannya. Kalau yang kedua adalah berbicara yang dosa. Wa huwal kalamu fil ma'asi, berbicara tentang kemaksiatan. Berbicara tentang kemaksiatan, bukan berbicara yang nilainya maksiat seperti gunjing dan yang lainnya, bukan. Membicarakan kemaksiatan. Contohnya membicarakan khamr, bukan untuk bahayanya, namun sekedar cerita tentang boleh jadi nikmatnya khamr, meskipun orangnya tidak minum khamr. Dia bikin perkataan, boleh jadi bentuknya nyanyian, boleh jadi yang lainnya, memuji-muji khamr, memprovokasi orang untuk minum khamr, itu kejantanan, itu kehebatan, meskipun dia tidak meminumnya. Demikian juga orang yang berbicara tentang zina, tentang perempuan, dan mendorong orang untuk melakukan berbagai macam bentuk dosa berkaitan dengan perempuan, zina dan lainnya. Maka ini adalah bagian dari hal ini, berbicara tentang maksiat. Dan bentuknya banyak sekali, namun yang jelas ini satu hal yang berbahaya. Di antara bahayanya adalah berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi sampaikan, innal abda la yatakallamu bil kalimati, ada seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan, yazilu biha finnar, gara-gara itu dia terpleset masuk ke dalam neraka yang lebih jauh di antara jarak antara timur dan barat. Ada satu ucapan yang ucapannya ini adalah besar sekali dosanya.
Dan di antara ucapan pendek yang besar dosanya adalah ucapan yang dengan ucapan itu seorang mendapatkan dosa bunuh orang. Karena semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu dapat dosa pembunuhan meskipun dia hanya berperan dengan kata-katanya dan setengah kalimat yang dia ucapkan. Gara-gara cuma ngomong hajar saja bro, gitu. Dihajar mati. Itu pendek banget itu. Dan orang ini dapat dosa pembunuhan dengan kontribusi dia ngomong hajar saja bro, gitu. Itu betul boleh jadi tidak terlalu dipikirkan oleh sebagian orang, tidak terlalu dipertimbangkan, namun ini mengerikan. Dosanya dosa pembunuh. Dosanya dosa pembunuhan. Maka boleh jadi ada orang yang tengkar di medsos ikut komen. Habisi saja. Dan ternyata itu berlanjut ke dunia nyata. Termotivasi karena banyaknya komen pendukung. Ternyata banyak komen pendukung untuk habisi saja, ajar saja gitu. Akhirnya di dunia nyata betulan itu jadi semangat dia untuk bunuh orang. Maka yang komen cuma habisi saja, hajar saja, itu ikut dapat dosanya, dapat dosa pembunuhan. Satu kalimat pendek yang tidak dipikirkan, ini bisa dosanya mengerikan. Ya, kemudian ya, dekat dengan hal ini atau ya terjemah bebasnya semisal hal ini, termasuk dalam hal ini berbicara tentang maksiat atau berbicara yang nilainya maksiat ya adalah debat yang tidak sehat. Penyakit lidah. Debat yang tidak sehat, debat kusir. Nah, debat yang tidak sehat yang termasuk dari penyakit lidah adalah banyak mendebat orang lain, banyak debat orang lain untuk menjelaskan kesalahannya dan membungkamnya dengan faktor pendorong, tarafuk merasa tinggi dan sombong. Maka yang dilakukan itu sebenarnya ada sisi baiknya. Ada orang ngomong salah, maka kemudian kita tanggapi dan kita salahkan ucapannya. Akhirnya dia membantah. Dia beralasan, kemudian kita patahkan argumennya. Dia berargumen lagi, dipatahkan lagi argumennya. Maka ini kalau sampai panjang, itu jadinya tercela. Kalau sampai panjang, itu jadinya tercela. Karena menjelaskan kesalahan seseorang, itu cukup sewajarnya. Kalau dia ngeyel, ngotot gitu, kata orang Jawa dia ngeyel, ya sudah. Oh ya, nek jenengan maunya begitu ya, monggo gitu ya. Nah, ya, maka
bayan khalat, menjelaskan kesalahan seseorang itu satu hal yang baik. Tapi jadi tidak baik jika terlalu sering, karena sering itu berarti tadi ini dijelaskan itu tidak betul loh, enggak begini, alasannya begini. Oh dia menyanggah membela diri, membawa argumen. Dipatahkan aku, dia membela diri, kalau dihajar lagi argumennya, dia membela diri, dihajar lagi. Sampai 2 jam ngobrol itu cuma mutkam orang, debat 2 jam. Itu niat, ini cara yang salah. Cara yang salah dalam meluruskan. Jadi tambah lagi ini faktor pendorongnya merasa tinggi. Oh, kayak gitu saja enggak dong. Nah, gitu ya. Kayak gitu saja enggak paham, enggak ngerti. Itu yang mendorongnya untuk menjelaskan, bolak-balik menjelaskan kesalahan orang itu. Nah, ini enggak benar. Ini debat semacam ini debat yang enggak sehat, yang itu masuk dalam penyakit lidah. Lalu gimana? Bagaimana etika meluruskan kesalahan orang? Etika meluruskan kesalahan ucapan dan pernyataan. Kalau ada orang ngomong salah, kontennya salah, itu etikanya gimana? Adabnya gimana? Maka dilihat kesalahan itu. Dilihat dulu, ada dirinci dulu. Ini orang ngomong salah ini babnya agama atau babnya dunia. Ngomongnya babnya agama atau babnya dunia. Kalau ngomongnya itu ngomong bab agama, sholat yang wajib itu cuma tiga kali sholat. Nah, gitu. Cuma mau 3 kali sholat saja. Ini kan bab agama, masalah sholat dan salah. Sholat kok cuma 3. Maka ini salah. Maka kalau ada insan ayungkir, maka seorang muslim wajib mengingkari. Tidak benar. Omongan seperti itu tidak benar. Bayubayin as-shawab, salahnya dijelaskan, benarnya disampaikan. Oh enggak begitu bro, masa sholat cuma sehari semalam cuma 3. Itu sholat sehari semalam itu 5 gitu. Oh menurut ayat Al-Quran ada. Menurut ayat Al-Quran itu cuma 3. Dia ngutip ayat, jelaskan kesalahan memahami ayat. Yang paling tahu ayat itu siapa bro? Yang tahu ayat itu ya Nabi. Apakah Nabi memahami ayat yang Anda bawakan itu seperti itu? Kemudian sholatnya cuma 3 rakaat? Enggak kan? Nabi sholat tiap hari, berhari-hari, bertahun-tahun. Enggak kemudian 3. Ini kira-kira siapa yang lebih ngerti makna ayat? Sampeyan mas, apa Nabi? Gitu. Jelaskan mana yang benar. Fa'in kubila minhu, jika diterima, alhamdulillah. Jika setelah dijelaskan dia masih ngeyel, ngotot, kekeh, enggak bisa. Ayatnya itu sholat tuh 3 kali saja. Aqimis sholat tali dulukul aqimis sholat tali dulukul lay. Tegakkanlah sholat ketika matahari bergelincir dan setelah kemudian malam gelap, sampai malam gelap. Ini kan sholatnya 2. Wal Quran al-Fajr, dan sholat subuh. Berarti duhur, isya sama subuh saja.
Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Nah, maka wa illa ternyata dia ngotot kokoh muter-muter untuk menyanggah, bahkan dengan sanggahan yang tidak kemudian malah ngelantur, nggak substansi, nggak fokus. Maka jika demikian, maka tinggalkan debat kusir. Itu etikanya. Ini masalahnya masalah agama. Jelaskan salahnya, ini salah, yang benar begini, diterima alhamdulillah, jika tidak oh ya sudah. Kalau sampean kekeh kayak gitu ya udah. Masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Udah, nggak usah berpanjang kata. Ini jika muta'alliqan biddin, jika ini berkaitan dengan agama. Nah, adapun jika itu masalah dunia, maka tidak ada alasan untuk ribut. Tidak ada alasan untuk bantah-membantah. Ada orang ribut, bantah-membantah tentang cara makan bubur, diaduk atau tidak diaduk. Misalnya. Oh, yang benar tuh makan bubur itu diaduk. Alasannya begini. Maka orang yang tidak setuju tidak perlu. Orang yang tidak setuju tidak perlu. Oh, kalau mazhab saya makan bubur itu tidak perlu diaduk. Itu lebih nikmat. Dengan alasan demikian. Nah, lebih enak kalau tanpa diaduk alasannya demikian. Ribut tentang masalah diaduk itu jelai itu kayak apa gitu, dicampur gitu semua, menjijikkan itu. Nah, kemudian akhirnya berbantah-bantah cuma masalah ini makan bubur diaduk atau tidak diaduk. Ini masalah urusan dunia. Tidak ada kalau cuma masalah semacam ini, urusan dunia semacam, tidak ada alasan untuk meributkannya. Ya, sehingga gimana supaya kita tidak menjadi orang yang suka ribut, ribut adu mulut. Wal ilaju hadil afati, maka obat dan terapi penyakit ini adalah hancurkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Hancurkan kesombongan, yang kesombongan inilah yang menjadi faktor pendorong mau menampilkan keunggulan dan kelebihan. Saya itu ilmunya lebih tinggi, analisisnya lebih bagus daripada ucapan, omongan semacam itu. Nah, kemudian ada yang lebih jelek lagi di masalah debat ini, yang tadi saya terjemahkan dengan debat yang tidak sehat atau debat kusir yang tidak manfaat. Contohnya keributan seperti tadi. Ada yang lebih jelek, ada yang lebih jelek, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khusumah. Ini debat yang lebih jelek daripada yang tadi. Orang yang al-khosim, orang yang debatnya debat yang buruk. Kalau tadi tidak sehat, kalau ini buruk. Kalau tadi saya terjemahkan dengan debat yang tidak sehat, kalau ini debat yang buruk. Nah, apa itu debat yang buruk? Yang itu jeleknya lebih dari tadi. Ya. Yang dalam bahasa Arab itu khusumah. Apa itu khusumah?
Khusumah itu debat, dua jenis debat. Yang pertama adalah al-khusumatu bil batil. Seorang itu tahu kalau itu salah, itu tidak benar. Itu salah, itu tidak benar. Namun dia bela. Itu salah, itu tidak benar. Itu dia bela. Dan dia ngotot membelanya. Dalam keadaan dia tidak meyakini, dia tahu kalau itu tidak benar. Karena kalau tadi misalnya tentang masalah sholat tadi, itu boleh jadi dia memang beranggapan seperti itu, sholat 3 saja. Sehingga dia mengucapkan hal tersebut dan membelanya karena dianggap itu benar. Nah, kalau ini dia itu tahu kalau itu tidak benar, namun dia rela debat untuk membela. Dia tahu misalnya dia tahu kok itu tidak benar, merokok itu tidak benar, itu berbahaya, itu begini. Tahu itu kalau itu tidak sehat, berbahaya. Nah, banyak ulama yang mengharamkannya, namun dia bela. Dan dia sampai debat gara-gara membela. Yang kedua, au bighayri ilmin. Au bighayri ilmin, atau debat padahal tidak punya modal pengetahuan tentang. Debat masalah hukum rokok atau bahaya rokok padahal tidak tahu, belum belajar. Secara kemudian serius hukum rokok apa atau bahaya rokok itu apa, kemudian namun dia ambil satu pendapat kemudian dia bela-bela. Modalnya apa? Modalnya ngotot, modalnya gebrak meja, kemudian suara yang meninggi, bukan karena punya data, punya ilmu. Kalau merokok itu manfaat, gitu. Sehingga merokok itu manfaat, itu alasannya dia comot sana dan sini secara tidak ilmiah. Nah ini namanya khusumah, atau debat yang jelek, yang buruk. Tahu salah, ada satu pendapat pernyataan yang salah dibela, dan berani debat karenanya. Tidak tahu duduk perkara sebenarnya, tidak punya ilmunya, namun berani meribut. Ya, kemudian fa'amma man lahu haqqun, adapun orang yang berada di posisi yang benar, menghadapi orang yang menyukai tadi, debat yang buruk tadi, maka orang yang berada di posisi yang benar itu sebaiknya menghindar. Sebaiknya menghindari debat dengan orang yang tidak punya data. Berbicara dan debat dengan modal kebodohan. Atau dia tahu ini sebenarnya ngerti ini, cuma mau ribut aja, mau rame-rame saja. Maka orang yang berada di posisi yang benar hendaknya berpaling. Ini tinggalkan khusumah tersebut, debat yang
ya, yang buruk tadi sebisa mungkin. Karena hal semacam ini otot-ototan, perang mulut, ya, adu mulut ini hanya bikin panasnya dada, membangkitkan kemarahan, membuahkan dendam. Wa turiju ila tanawul irdi, nanti ujung-ujungnya adalah menodai kehormatan orang. Kalau orang itu debat berkepanjangan, itu nanti biasanya olok-olokan. Dasar orang tidak sekolah, nah gitu nanti muncul demikian. Nanti ada hal yang diributkan dan ya, kemudian yang ketiga, tadi kita masih di poin yang kedua, berbicara dalam maksiat atau tentang maksiat. Kemudian yang ketiga adalah memfasih-fasihkan perkataan. Ya, ngomong yang kalau dalam bahasa kita ya dibuat kayak intelek. Padahal ya forumnya bukan forum akademik misalnya. Demikian juga memaksa-maksakan diri untuk ngomong yang bersaja, semuanya jatuh semua misalnya. Dari Abu Tha'labah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abradakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati masawi'ukum akhlaq. Orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada kiamat nanti adalah yang paling jelek akhlaknya. Siapa mereka? Atsartsarun, orang yang banyak ngomongnya sehingga menguasai pembicaraan. Kalau ngomong panjang kayak kereta api tidak bisa berhenti. Ditambah mutasyaddiqun, dia ngomongnya difasih-fasihkan, dibagus-baguskan. Wal mutafahhikun, dan orang yang sombong dengan ucapan dan perkataannya. Perkataan kesombongan. Dalam hal ini, larangan ini adalah tidaklah termasuk dalam adalah sajaknya para khatib dan orang yang menyampaikan, pemberikan tadzkir, memberikan nasihat dan peringatan tanpa berlebih-lebihan, tanpa cari kosakata yang asing dan aneh-aneh. Karena kalau orang yang khutbah Jumat atau orang yang isi pengajian, maka maksud dari sajaknya adalah untuk menggerakkan hati, kemudian membuat semangat hati, dan maksud-maksud yang baik yang lainnya. Sehingga kalau disampaikan kalau itu tidak termasuk dalam larangan. Ya, demikian yang kita kaji, kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo Mas Ares. Ngeprank orang kan bohong itu. Ngeprank itu kan bohong. Bohongin orang. Ya, dan bohong ya dosa, bahkan dosa besar. Jadi ini kita katakan ini apa ya? Kalau itu maksudnya canda dan guyon, ini canda dan guyon yang tidak berkelas. Ini itu canda dan guyon yang tidak berkelas. Orang canda dan guyon pakai agama, orang canda atau guyon pakai bohongin orang, nipu orang. Ini bukan guyonan yang berkelas. Guyonan yang berkelas itu caranya. Nabi bikin orang tersenyum atau tertawa, namun tidak dengan monggo Pak.
anak mas. Ya, kalau maknanya adalah pujian yang tidak nyata, pujian yang dusta, ya, maka orang yang mengucapkannya adalah orang yang cari muka. Ya, orang yang cari muka. Dan ya, jika itu pujian yang nyata, pujian yang tidak nyata, wah ini Nak Mas Paijo ini pemuda paling ganteng sekampung ini. Dan itu tidak nyata, maka ya termasuk dusta. Maka ada dusta itu dusta dalam guyonan, ada dusta dalam pujian, itu semua dusta. Itu semua bohong. Ya, dan sama hukumnya sebagaimana hukum bohong. Dan sebenarnya patut disadari bahwa kaidah dalam masalah pujian itu, pujian yang enggak nyata itu menghina sebenarnya. Ya, orang enggak ganteng dibilang, oh ini yang paling ganteng sekampung ini. Ya, kalau ini yang paling ganteng terus, padahal realitanya itu yang paling jelek, ya, yang paling ngenes kualitas mukanya, ini menghina. Orang yang bangunnya kesini, orangnya harusnya tersinggung gitu. Karena tidak nyata. Pujian yang tidak nyata itu menghina. Masya Allah masakannya enak sekali. Ini koki level hotel bintang 5. Padahal maksudnya kasinan. Itu menghina, itu bukan memuji. Memuji itu memuji kalau nyata. Ya, ada yang lain? Kalau spesifik masalah riba nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi jawaban singkatnya ya, kalau gunjingan itu udah sampai ke orangnya tahu kalau kita ngomongin di belakang, ya wajib minta maaf. Wajib minta maaf. Tapi kalau belum sampai ke telinga dia, kalau kita ngomongin dia di belakang, maka doakan. Doakan ditambah memuji dia di tempat kita jelek-jelek, menceritakan kejelekannya. Gitu. Nah, ini lebih lanjut nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah riba. Ya, demikian yang kita kaji, kita pelajari kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.